وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والسهلة العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. لحضرة النبي سيدنا محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وأزواجه وذرية البيت من الإمام مهاجر إلا الله أحمد بن سليم مقدم محمد بن علي بن سلطان ولا شريف عبد القادر الجيلاني وسلم وثوى أهل الصلاة من تشابه محاضرة الإمام الحضر شريف عبد القادر بن أحمد بن فيه والإمام الحافظ بروفيسور دكتور عبد الله بن عبد القادر بن وصول وصول أهل الصلاة من تشابه إليهم. نفعنا الله ما ببركاتهم أسرارهم أنوارهم موضوعهم وأفادهم في الدين والدنيا والآخرة. صلى تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وذية الأبداد وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وبيد الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ونيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak-bapak yang saya rumah yang saya hadir dan seharusnya kita laksanakan kajian ilmu pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ma'alif Muhammad Akbar pada beliau Ma'alif Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadata abdin la yamliku li nafsihi naf'an wa la darran wa la mautan wa la hayatan wa la nusura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah musalla Al-Husnah ya Talang Keramat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah, taufik serta ampunan untuk kita. Jelas orang yang nuntut ilmu itu dapat ampunan ya. Nuntut ilmunya dapat ampunan, belum mengamalkan ilmu. Ya. Maka nuntut ilmu itu bagian dari ibadah. Ya. Jangan disangka nuntut ilmu kita cawisan. Apa kalau bahasa ini pengajian ini tidak dapat pahala, dapat malah besar pahalanya ya. Bahkan ini satu amalan, nuntut ilmu ini adalah suatu amalan yang membuat malaikat, ikan yang ada di laut, bahkan semut yang ada di sarangnya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucap istighfar sama kita. Tidak ada amalan lain. Coba kita baca hadis-hadis tentang sholat malam, faedahnya besar ya. Tapi tidak membuat para malaikat mengucap istighfar. Tapi tidak membuat ikan dan semut itu mengucap istighfar. Baca sholawat, pahalanya besar ya. Tidak membuat ikan dan semut membacakan istighfar. Satu-satunya amalan yang menggerakkan, kenapa nak ikan sama semut kan dibahas oleh ulama ini. Kan makhluk lain banyak. Karena ikan sama semut ini makhluk Allah yang tidak berlidah. Ya makhluk Allah yang tidak berlidah. Kalau makhluk yang berlidah wajar dia ada suara ya. Nah ini makhluk yang tidak katik lidah. Nak ngomong apa? Ngeluar ke suara beda bisa. Suara ikan ada. Hati kan suara semut ada. Ada suara semut yang itu nah. Asal kali wa makali. Ya, karena apa? Semut itu suara gesek-gesekan dia, bukan suara apa? Bukan suara dari lisan dia, kan dia tidak punya lisan, tidak punya lidah. Tapi saking luar biasanya nuntut ilmu, dua jenis makhluk Allah ini yang tidak punya lidah, Allah buat mereka mengucapkan istighfar untuk orang yang nuntut ilmu. Luar biasanya wong yang nuntut ilmu. Ya, jadi rajin-rajin kita ini di mana, Bay?
siapapun yang nyampaikan itu, kalau itu ilmunya Rasulullah SAW, kita datangi. Ya, pasti di situ ada keberkahan yang sangat luar biasa. Ya, yang paling penting itu pengampunan dosa. Ya, nuntut ilmu itu man kharaja fi talabil ilmi ghufira lahu qabla an yakhtuwah, kata Rasulullah. Orang yang keluar, barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuan untuk menuntut ilmu, itu dia akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkah. Nah, sebelum bapak tadi melangkah ke rumah, niatnya cawisan ba'da isya ini sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dosanya. Maka salah satu pembersih dosa yang paling ampuh, yang paling mujarab, yang paling berguna untuk akhir zaman, yang kita ini sulit untuk menghindarkan dosa, itu nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Percuma baik kau nuntut ilmu, masih gawe tak benar juga. Tak ada yang percuma nuntut ilmu. Justru aku nuntut ilmu ini untuk mesti gawe aku tak benar. Ya, aku ini masih sulit untuk ninggalkan gawe tak benar. Kalau aku tidak imbangi dengan nuntut ilmu, hancur sudah. Karena setiap keburukan itu bakal ditimbang oleh Allah, setiap kebaikan bakal ditimbang. Ingat-ingat ya. Kebaikan apapun ditimbang sama Allah. Keburukan itu ditimbang. Kalau kita nak nunggu baik dulu baru berbuat baik, habis kita. Banyaklah gawe buruknya. Nah, maka diimbangi keburukan itu dengan kebaikan. Karenanya Rasulullah SAW menyatakan apa? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan ikutkan perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, tamhuha. Maka perbuatan baik tadi bakal menghapus perbuatan buruk kita. Ini sebenarnya hadis ini dikeluarkan oleh Nabi ketika ada ayat Al-Quran turun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa. Sahabat ini gelisah. Ya, para sahabat gelisah. Ya Allah, mana ya Rasulullah, cak mana kami nak bisa bertakwa dengan sebenarnya takwa? Takwa sebenarnya takwa itu Bapak, zikir tak pernah lupa. Ya. Selalu ingat Allah, tak boleh lupa. Selalu taat sama Allah, tak boleh maksiat. Tak ada maksiatnya. Selalu mengakukan kebaikan, tak ada keburukan. Tak bisa kita. Ya, tak bisa. Hakku tuh kote itu tak bisa gitu. Ya, bukan level kita, itu levelnya para nabi. Ya, makanya wattaqullah mastata'tum, ada lagi ayat lainnya. Bertakwalah kamu semampu kamu. Maka kata Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu sama Allah dimanapun kamu berada. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata. Nah, termasuk di dalam diri kita ini masih ada takwa ketika kita tahu habis melakukan kesalahan, kita langsung iringi dengan kebaikan. Ya. Sedekah terutama ya, sedekah ini paling cepat untuk menghapus apa namanya keburukan. Ya. Salat juga amalan yang paling cepat untuk menghapus keburukan. Maka kita dianjurkan oleh para masyayikh, apalagi bagi orang yang salik ya, menuju sama Allah Subhanahu wa taala itu jangan pernah lepas untuk selalu tobat sama Allah. Karena kita 24 jam itu lalai, itu bagi orang yang salik ya, itu suatu dosa lalai. Lupa zikir ya. Itu suatu kesalahan sudah. Bagi orang yang bahasa kita nih murid ya. Murid itu apa? Murid orang yang ingin sampai kepada Allah. Murid itu kalau dalam bahasa thariqah itu, murid itu orang yang ingin sampai kepada Allah. Makanya kita ini kalau di pesantren itu level murid itu sudah tinggi. Kalau pakai bahasa tilmiz gitu nih, siswa ya tilmiz. Murid ini wah luar biasa sudah. Sudah top. Jarang murid zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang ini jarang yang betul-betul pengen usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya bimbingan seorang guru yang mursyid ya, yang kamil, yang dia sudah sampai dia bisa nyampaikan Nah, maka alhamdulillahnya kita dengan nuntut ilmu ini sebenarnya menjadi tambahan untuk kita nambahkan iman ya, nambahkan keyakinan kita, nambahkan mantap hati kita untuk usul sama Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi Ustaz Abdul Razak ini buka tauhid katanya. Ya, saya sering pikir aja. Sebenarnya tauhid ini yang kita ini belum pantas juga bahas tauhid. Cuman kita anak sampaikan apa yang anak dapat sedikit daripada ilmu tauhid itu. Kita nih Bapak di alam dunia ini, dalam kehidupan ini tidak lepas daripada 3 hukum. Pertama hukum akal, yang kedua hukum syariat, yang ketiga hukum adat. Ada hukum adat namanya, bukannya hukum adat istiadat, bukan ya, lain. Hukum akal ini yang menjadi fondasi atau alat untuk kita memahami Tuhan. Ya. Hukum akal ini alat kita untuk memahami Tuhan. Mana dasarnya hukum akal ini? Imanu billah, ya, beriman kepada Allah. Kan agama ini kan arkanuddin salasah. Ya, rukun agama ini ada 3. Nah, yang pertama apa? Al-Islam. Yang ketiga al-iman. Yang kedua al-ihsan. Ya. Maka hadis Jibril itu termasuk hadis yang paling spektakuler. Karena di situ terhimpun ilmu yang ada sekarang ini. Ya. Itu dari hadis Jibril itu sumbernya. Bahkan sampai masalah hari kiamat dibahas itu. Ya. Kalau dibahas-bahas hadis Jibril itu tidak habis-habis. Karena pembahasan ilmu yang ada sekarang ini itu pasti bersumber dari hadis Jibril. Hadis Jibril yang di dalam Arba'in Nawawi itu bainama nahnu julusin inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iztala alaina rajulun. Tiba-tiba datang seseorang yang pakai baju sangat putih. Rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat dari dia asarus safar. Dia ini tidak terlihat kalau dia dari habis perjalanan. Karena di zaman itu kan padang pasir. Ya, padang pasir. Wong kalau dari jauh pasti berdebu badannya. Ya, wong dari jauh pasti berdebu. Tidak bersih nih. Tidak terlihat dari dia tanda-tanda bekas perjalanan. Tiba-tiba dia datang duduk langsung di hadapan Nabi. Dia sandarkan rukbatehi ila rukbateh. Sandarkan lututnya ke lutut Nabi. Nanya sama Rasulullah. Ya Muhammad, ma huwal Islam? Wahai Muhammad, apa itu Islam? Kata Rasulullah, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kata Rasulullah, engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, engkau mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian engkau membayar zakat, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan, kemudian engkau berhaji jika mampu. Sodakta. Kata orang jadi, sodak, kau benar. Kata Sayyidina Umar, Pak Haji benalahu. Kami heran dengan dia nih. Dia bertanya tapi dia membenarkan. Ya kan? Orang bertanya itu biasanya tidak tahu. Ini nanya tapi, ya benar. Nanya lagi kemudian tanya lagi, mahwal iman, apa itu iman? Al-iman kata Rasulullah, antuk minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman itu engkau beriman, percaya sama Allah Subhanahu wa taala, sama malaikatnya, sama rasulnya, sama kitab-kitabnya, sama hari akhir, sama ketentuan-ketentuannya baik buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanya lagi, mahwal Islam, ihsan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Ihsan itu engkau beribadah sama Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau tidak bisa kita membayangkan seolah-olah kita melihat Allah, fa innahu yaraka. Sungguh kata Rasulullah SAW, Allah itu melihat kepada dirimu. Nanya lagi sampai sa'a, mahwa sa'a, mata sa'a, ya, kapan hari kiamat. Kata Rasulullah, yang ditanya sama yang menanya sama-sama tidak tahu. Ya. Sama-sama tidak tahu. Akhirnya dikasih Rasulullah tanda-tandanya. Antali dalama turabbataha. Ya. Seorang budak melahirkan tuannya. Ya. Wa antara hufatal uratal aratal ri'a asya'i fi bunyan. Nanti engkau melihat para pengembala kambing yang biasa tidak pakai sendal, tidak pakai baju, tidak pakai penutup kepala itu berlomba-lomba bangun bangunan. Ada sebagian ulama yang nyatakan itu bangsa Arab sekarang nih, nah, kayak di Dubai, di mana, Saudi, kan dulu kan
Arab ini terkenal dengan apa? Pengembala kambing. Sekarang mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi ya. Sudah ada tanda-tandanya. Nah, dari 3 tadi lengkaplah agama seseorang. Yang Islam tadi menjadi pondasi dasar ilmu syariat atau ilmu fikih. Di situ dibahas tentang syahadat, di situ dibahas tentang sholat ya. Yang sholat ini sampai hari kiamat tidak habis-habis kalau dibahas. Kemudian tentang puasa, tentang haji, tentang zakat. Babnya masuk bab fikih. Nah, bab yang kedua yang masalah iman itu maksudnya menjadi asas dasar daripada ilmu tauhid, membahas tentang ketuhanan. Ilmu tauhid ini membahas tentang Tuhan dan Rasulullah, sudah itu. Ilmu tauhid ini ilmu yang membahas tentang Tuhan dan Rasul. Tapi dengan dua pembahasan ini begitu banyak para ulama itu mengarang kitab ya. Terutama kalau untuk kita pemula ini, apa Ustaz supaya kami ini bisa belajar tauhid dengan secara sistematis? Kata ulama pertama kali yang harus kita pelajari itu kitab Aqidatul Awam itu. Itu paling lemah itu. Dengan Aqidatul Awam paham itu sudah ahli tauhid itu. Ngamalkan ya. Orang ahli tauhid ini Bapak tenang gitu. Ya, tenang walaupun buntu tenang gitu. Wong ahli tauhid ini. Ya, salah tenang. Itu karena dia tahu sesuatu yang di dunia ini tidak ada tersebut. Tidak tetap. Itu kita hidup di alam dunia ini pasti berubah-berubah. Tidak ada yang namanya bahagia terus, tidak ada yang namanya susah terus, tidak ada yang namanya buntu terus, tidak ada yang namanya jaya terus. Atau saat itu wong kaya nah, pasti datang waktunya dia jatuhnya. Banyak ada depan mata kita. Taruhlah pejabat, taruhlah wong kaya nih, banyak. Makanya wong yang ahli tauhid itu dikasih kaya sama Allah, marhaba, dikasih miskin sama Allah, marhaba. Tapi gitu jangan tak miskin nih. Yo jangan akhir zaman ini. Minta dicukup ke sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah itu kadal faqru ayakunal kufur. Nyaris kefakiran itu membuat seseorang terjerumus dalam kekafiran. Berhati-hati. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah itu salahu ummati fi akhir zaman bil ilmi wal mal. Ya. Kemaslahatan umatku di akhir zaman itu dengan ilmu dan harta. Wong punya ilmu baik kati harta, apalagi dia punya pengaruh, disogok yang tadi barang haram jadi dihalal. Ayo kan. Wong punya harta tak punya ilmu, habis dia hartanya. Tak bisa dimanfaatkan untuk yang baik, tak baca dia nyari amal jariah, so apa namanya yang nanti amal itu akan terus mengalir sampai ketika dia mati. Tak tahu caranya dia. Tak tahu caranya. Makanya ilmu sama harta ini penting di akhir zaman. Maka mintalah sama Allah Subhanahu wa taala selalu dicukupkan. Ya, minta cukup ya. Banyak amalan gitu ya. Paling lemah itu ya sholawat sudah. Ya paling enak itu sholawat minta dicukupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik ke hukum 3 tadi. Jadi di kehidupan kita ini tidak lepas kita daripada 3 hukum ini. Terikat terus kita sama hukum akal, hukum syariat, sama hukum adat. Hukum adat ini nah. Kalau lapar, apa yang harus kita lakukan? Makan supaya kenyang. Kalau kita ngantuk, supaya hilang ngantuk kita. Tidur. Ya. Kalau kita pengen punya anak, caranya macam mana? Gawe malam tadi. Ya. Apa cara kita dapat duit? Begawe sih. Ya bilang, kalau pengen dapat anak begawe malam. Kalau pengen dapat duit begawe sih, gawe siang. Ya. Nah, itu hukum adat itu. Itu hukum adat ini tidak ada pasti. Hukum adat tidak pasti. Karena yang hakikatnya yang ngasih kenyang, yang ngasih hilang tidur, hilang ngantuk, yang ngasih kayo, yang ngasih anak itu Allah. Berapa banyak orang kawin belum punya anak, ya? Ada yang tidak kawin tapi punya anak. Ada sekarang. Ada banyak. Nak nurut bukan adopsi ini, laju nih tapi tidak kawin dia. Nak nurut itu Sayyidatuna Maryam ya beda. Sayyidatuna Maryam wanita suci. Tidak ada orang zaman sekarang betina kalau ada ngaku, aku nih ada malaikat yang nyentuh perut aku jadi hamil aja. Tidak ada, jangan.
Itu khususnya Sayyidatuna Maryam ya. Sayyidatuna Maryam itu Allah langsung ya, tidak disentuh oleh malaikat itu tuh. Allah langsung. Jangan betino zaman sekarang apalagi budak-budak cabe-cabean ngaku-ngaku sentuh malaikat. Pasti telaju kamu tuh walaupun tidak ketahuan ya. Nah, ada juga uang makan tidak kenyang. Ya. Makanya tidak bisa dikatakan yang ngasih kenyang itu makan, tidak. Porsi uang beda-beda. Ada yang sepiring kenyang, ada yang setengah piring kenyang, aduh. Oh, kalau tidak bisa. Nah. Porsi ada banyak ini. Anak musa ojek nih porsinya banyak. Iya. Ada nih memang kita tuh suruh makso dia tidak memang apa? Tidak baca memang dia. Sparing itu ada habis kadang. Dong, betul. Kan beda-beda berarti. Makanya makanan tadi sebenarnya tidak ada taksir ya, tidak ada efek untuk membuat seorang itu kenyang. Termasuk juga obat, minum obat. Kalau sakit minum obat. Memang hakikat yang ngasihkan sembuh itu Allah. Tapi jangan konyol ya. Mentang sakit perut, tapi dia minum obat sakit kepala. Ini ya Allah yang nyembuhkan engkau ya Allah. Ya. Yang penting minum obat. Tidak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walan tajida li sunnatillahi tabdila." Kamu tidak bakal mendapati sunnahnya Allah itu ya, adatnya Allah di dalam makhluknya ini. Itu tabdila, pengganti. Kalau sakit kepala ya minum obat sakit kepala. Kalau sakit perut minum obat sakit perut. Walan tajida li sunnati tabdila itu. Itu hukum adat itu, hukum Nah, ini selalu terikat 3 hukum ini. Cak mana hukum adat ini supaya jadi pahala? Kita gabungkan dengan syariat. Ya, makan niatkan supaya kuat ibadah. Ya, kita makan niatkan supaya kuat ibadah. Tidur kita niatkan supaya pas sholatnya tidak ngantuk. Ya, kemudian apa lagi? Kawin kita niatkan memperbanyak umat Nabi, nyenang ke hati Nabi. Ya, mencetak orang-orang yang bakal nyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, minum obat juga kita niatkan kesembuhan, perintahnya Rasulullah, jalankan syariat. Ya. Kami punya guru itu agak antik ya. Biasanya kalau wong sufi itu kan kalau sakit nunggu dulu. Nunggu karena nikmati sakit ya. Karena bagi mereka ini para kekasih ini sakit ini nikmat. Musibah itu nikmat. Kita musibah butuhan gitu. Ya. Tidak Ustaz, Anda coba lagi balik ini hilang duit 100.000 di jalan. Mana lah duit ini? Dah cuma 100 itulah, butuhan itu namanya. Tapi untuk para kekasih itu apa? Dah ada itu dah kata apa? Kata artinya ya. Dikasih sakit mereka ngelakuin nikmat. Bahkan Rabi'ah, Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah itu 40 hari tidak sakit. Dia berkeluh kesah sama Allah, ya Allah, marahkah engkau dengan Rabi'ah? Marahkah engkau dengan Rabi'ah? Kenapa? 40 hari tidak ada sakit. Itu dulu ada Ustaz Ali Umar Thayyib itu termasuknya itu beliau. Kalau 40 hari tidak sakit, gelisah beliau. Kita ini kan keladasan kita mendak sakit keladasan. Jangan nih cak Firaun kayak gitu. Firaun tuh tidak pernah sakit itu. Maka dia ngaku Tuhan. Firaun tuh tidak pernah sakit, dan hebatnya Firaun ini kalau buang hajat itu pernah ada bahasa ini 40 hari sekali. 40 hari sekali baru dia buang hajat. Maka dia kan dioleh oleh iblis, Firaun. Aja iblis kan ada di percakapan Firaun sama iblis ini. Kayaknya intinya agak beda sama manusia lain. Ngapain itu iblis? Kau coba perhatikan diri kau. Kau tidak pernah sakit. Terus kalau BAB 40 hari sekali. Rata-rata manusia tuh 2 hari, 3 hari, ada yang sehari sekali BAB. Dan sakit kadang-kadang mereka tuh. Kau tidak kata sakitnya. Jangan-jangan kau ini Tuhan. Iyo, jangan-jangan aku ini Tuhan. Uji Firaun tadi. Makanya hati-hati yang tidak pernah sakit nih. Akhirnya begitu lihat mukjizatnya Nabi Musa itu kan, nengok tongkatnya Nabi Musa, aku bersau aja gitu terkejut dia. Yang tadinya BAB-nya 40 hari sekali, jadi sehari itu 40 kali bisa BAB. Bolak-balik ke Baitul Khala. Saking takutnya ya. Bang, kalau udah takut tuh kan itu kan apa bahasa gitu nih?
takutan itu. Bersaunya luar biasa. Nah, minum obat tadi boleh kita ngerti kaum sufi ya, yang nunggu dulu nikmati 3 hari baru berobat. Tapi kita punya guru Habib Abdullah Bil Faqih itu kalau sakit langsung minum obat. Sakit apa, Be? Sakit ini tidak harus sakit terkapar ya, termasuk kita pilek itu sudah alhamdulillah. Dalam 40 hari ada pileknya alhamdulillah. Dalam 40 hari ada batuknya alhamdulillah. Ada sih kok sakit yang sulit sembuh nih. Jangan dijenguk. Sakit sakit tuh sunnah kita jenguk. Ada sih kok sakit yang kita jenguk, kita jenguk unyam dia. Sakit buntu. Unyam benar kita jenguk. Nah, itu tadi. Beliau kalau sakit langsung minum obat. Rupanya pernah ditanya oleh seorang murid, ngapa itu? Biar dapat ngamalkan syariatnya. Jadi minum obat itu beliau niatkan sembuh, tak sembuh itu sudah dapat pahala karena jalankan syariat. Sembuh tak sembuh tetap dapat pahala. Ya cuman kita nih anak hati-hati juga jangan dengan obat zaman sekarang nih. Nah, lebih baik obat-obat yang herbal deh. Nah, itu hukum adat tadi. Itu hukum Kalau hukum akal ini hukum pasti. Hukum tauhid ini hukum pasti. Sama pecah 1 tambah 1 berapa? 2, baca tak 1 tambah 1 jadi 3. Tidak bisa. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah 1 tak baca jadi kedua. 2 jadinya kaget. Jadi terjadi daur, terjadi tasalsul. Nanti terjadi sesuatu yang tidak masuk di akal. Ya, namanya hukum akal. Ya, hukum tauhid ini hukum akal. Tapi akal kita dimasukkan ke jarul Al-Quran dan hadis. Nah, untuk kita ini yang awam, makanya Al-Imam Abu Hasan Asy'ari itu beliau buat rel. Bahasa itu buat rel untuk kita. Biar jangan kemana-mana pemahaman kita ini tentang Tuhan, maka dibuatlah oleh beliau. Ini beliau dapat ilham kata para ulama. Ada namanya tuh sifat 20 yang wajib bagi Allah. Ini ijtihadnya beliau dia. Bisa menemukan sifat 20 wajib bagi Allah. Dari zaman beliau sampai sekarang para ulama tauhid itu belum nemu lagi selain 20 itu. Kalau ada yang nemu jadi mujtahid itu dalam ilmu tauhid. Ya, jadi mujtahid dalam ilmu tauhid. Kita kalau dalam tauhid ini ada mazhabnya. Dalam tasawuf ada mazhabnya. Dalam fikih ada mazhab. Untuk mengamalkan arkanuddin tadi yang Islam itu sudah ada bahasa kita nih jalurnya, jangan kemana-mana, balik ke 4 mazhab. Hubung kita nih Indonesia mayoritas mazhabnya Syafi'i, ikutilah jalurnya mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian untuk masalah iman itu ada jalurnya, ada 2 imam, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari sama Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kebanyakan Al-Maturidi ini daerah kemarin tuh anak nemu ngomong Eropa, sebagian Andalus itu, nah itu Maturidi, Timur Tengah. Tapi sebagian banyak juga Asy'ari. Lebih dominan Asy'ari kalau di India. Di India itu banyak Maturidi. Di India itu banyak Maturidi. Kalau kita kebanyakan Asy'ari ya. Konsep yang sifat 20 itu nah. Itu kebanyakan. 2 mazhab. Dalam tasawuf ada mazhabnya gitu. Siapa imam mazhabnya? Imam Junaid Al-Baghdadi sama Imam Ghazali ya, tasawufnya itu. Kalau tarekat beda lagi. Tarekat itu jalan ya. Banyak ya. Tarekat itu ada turuq ilallah subhanahu wa ta'ala itu keada di anfas. Jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala itu sama seperti bilangan nafas. Bilangan nafas ini berapa? Ada sebagian ahli tarekat itu ngomong 84.000. Bilangan nafas kita 24 jam ini. Nafas itu. Ada yang ngomong 124.000. Seperti bilangannya para nabi. Dengan ijtihadnya masing-masing. Tapi ada sebagian guru kita lebih condong yang 84.000 itu. 84.000 ada 2 anfas itu. Jadi ya sebanyak itulah kira-kira tarekat. Sesat ini tarekat, dah ada zaman Nabi, dah ada memang zaman Nabi. Sahabat beda-beda jalannya. Abdullah bin Mas'ud jalannya seperti ini, Sayyidina Umar jalan seperti ini. Sayyidina Abu Bakar jalan seperti ini.
Kalau kita diomongin segala apa, tidak ada zaman Rasulullah bid'ah, itu ilmu tajwid itu bid'ah. Tidak ada zaman Rasul. Para sahabat tidak ada belajar nun mati ketemu ba. Ya. Nun mati ketemu ba apa? Baknya terkejut. Iya. Nun mati ketemu ba. Nun mati nih yang ketemu kamu ba, terkejut baknya. Iya, tidak ada itu. Jadi ya tarekat tuh ilmu apa namanya? Jalan be, tata cara gitu usul sama kan banyak cara gitu nah usul. Ada wong nih yang kuat puasa pakai jalur puasa, ya. Ada yang lewat dari jalur dakwah, jamak tabligh gitu nah. Siapa itu Maulana Kandahalawi itu? Itu torekah beliau tuh khuruj dakwah, torekah untuk usul sama Allah. Ada yang sholawat paling lama itu sudah, ya, torekahnya sholawat. Ada yang sholat malam, ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu agak berat nih, banyak sholatnya. Qadiriyah ya, tarekat Qadiriyah, ada tarekat Naksabandiyah, ada tarekat Tajiyah, Khalwatiyah, ada tarekat Khalwat, ada tarekat Tijaniyah, ada tarekat apa lagi? Syekh Ahmad At-Tijani itu sekali lagi. Ar-Rifaiyah, Sajiliyah, banyak tarekat ya. Alawiyah yang terkenal tarekatnya para habaib itu. Banyak. Tapi yang tarekat yang puasa ini tidak kuat. Memang lemak tarekat Alawiyah itu lah lemak. Baca rutib pagi subuh, banyak baca selawat sudah itu beh. Menghindari dosa-dosa besar. Berusaha sebisa mungkin meninggalkan dosa-dosa dosa kecil. Padahal lemak udah itu. Tidak ada disuruh puasa, kalau besok kalian puasa 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Laju begitu. Puasanya 3 tahun. 3 tahun tambah 3 bulan, 3 minggu tambah 3 hari. Banyak ya, mereka itu Pak. Itu untuk usul sama Allah. Nah, tapi untuk kita memahami Allah ya pakai ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini tidak boleh taklid ya. Ilmu tauhid tidak boleh taklid. Kalau ilmu syariat, ilmu fikih kita boleh taklid. Boleh taklid ini butuh-butuhan kita ikut baik. Ya. Masalah hukum. Apa hukumnya ini? Haram pokoknya kata ulama itu. Tanpa kita perlu cari dalilnya. Karena makanya ini kan zaman sekarang ini kan sok-sokan nyari dalil tapi tidak ngasih istidlal ya. Orang yang minta dalil dia harus punya potensi, dia punya apa? Punya apa bahasa kita nih? Kemampuan untuk istidlal. Dia punya kemampuan untuk istidlal itu apa? Memahami dalil. Lah wong zaman sekarang dikasih dalil bahasa Arab yang gondol enggak ngerti. Nah, maka minta dalil ini untuk orang awam itu tidak boleh. Kecuali untuk orang-orang yang memang sudah mampu untuk istidlal. Kalau dalam fikih itu tidak masalah ya, kita tanpa tahu dalil itu beramal itu tidak masalah. Tapi kalau dalam tauhid tidak boleh. Siapa Tuhanku? Allah. Kata siapa Tuhanku? Allah. Kata bapak aku, tidak boleh begitu. Kata ustaz kemarin, anak dengar di musola, Tuhan kita, tidak boleh begitu. Harus kita cari pakai akal. Harus kita nemu dewek pakai akal. Cak mana cara nemunya? Pakai jalur tadi, nah jalur yang sifat 20 itu. Ada sifat 20 wajib bagi Allah, sifat 20 mustahil bagi Allah, sifat 1 yang jaiz bagi Allah. Apa kalau bahasa itu akidah tuh khamsin. Kalau kiai-kiai lama tuh nyebutnya tuh akidah apa? 50. 41, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah. Berapa jadi? 40. 1 sifat jaiz bagi Allah, 41. 4 sifat wajib bagi Nabi. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Kemudian 4 lagi sifat mustahil bagi Nabi. Baladah. Apalagi? Kitman. Khianat. Terus apa lagi? Siddiq. Kadzib ya, bohong. Sifat yang mustahil bagi Nabi. 4 tambah 4, 8. 41 tambah 8, 49. 1 sifat jaiz bagi Nabi. 50 jadi. Nah, itu jalurnya itu. Untuk nemu wujudnya Allah, baik kita harus pakai akal dewek itu. Mana wujudnya Allah nih? Mana kita tahu wujudnya Allah? Kalau ditanya wong mana tanya wong yang ateis, yang tidak tahu agama. Mana buktinya bahwa Allah itu ada? Nah, mana kita jawab? Atau di Al-Quran?
Mereka tidak nerima Al-Quran. Ya? Mereka tidak nerima pakai akal tadi. Nah, pakai akal. Alam semesta ini, alam ini satu bukti bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana jalannya Ustaz? Nah ini. Seandainya nih Bapak nih jalan ke arah mana? Ke arah Kuto satu. Jalan dari Rangka Ahmad ini belok kanan SMA 14 lurus. Anteng ini. Ya. Sampai Simpang Patal basah kanan. Aspalnya itu basah tapi tidak hujan. Aspalnya basah tapi tidak hujan. Lewat itu. Apa yang ada dalam otak kita? Oh, batin habis turun hujan. Nyingok hujan enggak gitu? Nyingok hujan enggak gitu? Tidak. Kenapa kita yakin bahwa itu ada hujan? Ada basah, ada asarnya itu. Maka alam ini itu asar daripada penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau alam ini tidak ada yang ciptakan, ini akalnya. Wong berarti kan itu alam ini terbentuk oleh ledakan jutaan tahun yang lalu. Apa teori Big Bang ya. Ya, kalau bahasa geografi itu teori Big Bang. Ledakan jutaan tahun yang lalu. Ini be kita. Ada yang meledak tidak? Tidak, meledak deh be. Nah, sudah ini be. Kita ngakal ini. Rumah ente. Ya, di rumah ente. Balik. Awak balik naik. Pas balik di rumah tiba-tiba ada mie pucuk meja itu. Ini kita ngomong sama wong ateis yang tidak percaya ada Tuhan. Tiba-tiba ada pucuk mie. Aku nak ngomong sama kau, mie ini hebat, terbentuk dewek, termasak dewek dia, tersedia dewek di pucuk meja. Apa yang bakal kau keluarkan untuk aku? Gila kau nih. Nah, mie ini, ya, mie barang kecil, barang kecil. Otak kita tidak nerima kalau mie ini jadi dewek. Nerima tak otak kita kalau mie ini jadi dewek? Ada tak tasawur tak kalau bahasa tauhid itu tasawur? Tergambar tak dalam pikiran kita bahwa mie ini tadi ini dari warung mie ini buka bungkus dewek terus masuk ke panci yang panas. Panci ini memang begitu dewek memang panci ini. Dia ngisi banyu dia di keran. Kemudian panci ini jalan dewek ke pucuk kompor. Dia ngedepi kompor ini ngedepi dewek dia. Karena dia tahu pucuknya panci. Jadi kompor ini hidup ke diri dia dewek. Sudah panas mie tadi masuk dalam panci. Kemudian sudah matang saringan itu, tirisan itu, angkat mie tadi masuk ke piring. Kemudian bumbunya itu dibuka dewek, tercampur dewek dia. Otak kita main enggak ke situ? Tidak lah. Ya kan? Dengan barang yang kecil main dewek otak kita ingkar kalau ini jadi dewek. Tidak ada yang buat. Kalau tengok mie yang barang kecil ini langsung otak kita langsung dapat idrok, dapat pemahaman, oh ini ada yang buat berarti. Rumah aku yang buat. Ya kan? Mana alam semesta ini kita katakan terjadi dengan sendirinya dewek. Pengaturan langit siang dan malam dengan rapi itu kita kata ini gawe alam ini. Bahasa kerja alam ya. Itu otaknya keblinger itu. Wong sen itu sebenarnya paling lemah. Orang sen itu paling lemah sebenarnya memahami Tuhan. Tapi mereka tidak kasih hidayah ya. Orang-orang yang belajar astrologi segala macam itu paling lemah sebenarnya nemui Tuhan mereka. Paling gampang mereka kalau mereka tahu prinsip konsep akidah 50 ini. Percaya dia pasti bahwa alam semesta ini ada yang nyiptakan. Nah, yang barang kecil ini otak kita tidak ada nerimo kalau ini datang berejo dewe. Tercipta sendiri dengan sendirinya. Mana dengan alam yang sebesar ini? Mana alam yang sebesar ini otak kita nerimo wajar ini karena ledakan jutaan tahun yang lalu. Tidak nerimo otak kita. Ya. Tidak nerimo. Masih tidak juga. Dah, ini katik pokoknya. Ini memang alam ini tercipta dewe. Ya, dah katik yang Tuhan itu dah katik. Sudah caranya ini. Rumah dia kita babit ke kotoran sapi atau kotoran kambing, taruh jendelanya. Jangan sampai ketahuan dia, besok pagi ngerutukan dia kan. Wah, ini mana ini siapa lah ini? Mabit ke jendela tidak itu taiknya datang dewek ke situ. Tidak mau mustahil ini gila kau juga gila kalau nganggap alam semesta ini cipta dengan sendirinya. Sama becak ngomongnya kotoran kambing ini naik dewek
ke jendela itu. Ya kita balik ke rumah naruh motor, katik motor besok pagi katik motor. Tak mungkin otak kita langsung mikir, ah ini motor ini jalan dewek, jalan kemana lah ini? Tidak kan? Apa yang ada di otak kita? Maling, berarti hari maling semalam. Nah, itu aneh, apa namanya, memahami dalil wujudnya Allah. Ya tinggal ini deh, tinggal dikias ke tentang kidam. Kidam juga itu cari juga pakai akal. Kidam ini artinya apa? Terdahulu kan. Allah itu kidam itu awal bila ibtidak. Awalnya Allah itu tidak ada pengawalan, beda dengan manusia ya. Itu ini ada awal. Awal ya sebagian kita ada yang awalnya tahun 70-an ya. Ya kan? Awal di bumi ini. Kita awalnya ada pengawalan gitu. Akhirannya juga ada akhir. Beda kita sama Allah. Kalau Allah itu al-awwal bilal ibtida, al-akhiru bila intiha. Itu bako ya. Kalau kidam tadi Allah Subhanahu wa taala itu awal, tapi awalnya Allah ini tidak didahului dengan awal. Allah itu ada ya, sebelum segala sesuatu ini ada. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Nah, itu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akal kita di ini apa ya, dia apa? Di main-main ke dia. Makanya ilmu tauhid ini ilmu nazari ya. Ilmu tauhid ini ilmu tafakkur. Tapi tafakkurnya tetap fi sifatillah. Ya. Tafakkur ini fi sifat, jangan tafakkur pada zatnya. Jangan Allah ini bentuknya, jangan. Keliru pasti. Dua itu anunya apa namanya? Hasilnya kalau kita tafakkur kepada zatnya Allah, bakal ada dua hasil yang bakal kita dapati. Satu tersesat, kedua kita gila. Satu tersesat, kedua kita gila. Nah, para ulama tauhid itu bermain di sifat itu nih. Sifat 20 itu nih. Ya Allah ini kidam, ini. Allah ini bakok. Allah itu kudrat. Kudratnya Allah ini beda dengan kudrat kita. Kudratnya Allah ini kidam ya, beda dengan kudrat kita ini baru. Kudrat kita ini baru. Kemampuan kita bergerak ini pun baru. Kita mana bukti bahwa kita ini bergerak 100% bukan kita yang gerakkan. Tapi Allah. Mana nak buktikannya? Acak nebak dah kita 1 detik ke depan cak mana posisi kita. Nah, kayak anak itu ente deh. Tidak ada rencanakan ini. Tiba-tiba nah, yang ini bergerak, itu bapak ini bergerak. Tadi direncanakan enggak ada bergerak? Tidak kan? Ya kan? Berarti kita ini ada yang menggerakkan ya, gerakan kita ini ikhtiari. Nah, itu. Paling enak ya. Makanya kalau ada wong ahli tauhid galak ketawa dewek itu jangan disangku gila ya. Itu lagi mikir gitu. Lagi mikir tentang apa? Tentang Tuhan, tahu dewek akhirnya. Iya ya. Iya. Galak nyengak ibu dak ini. Ada suka ahli tauhid nonton TV, nonton bola. Tengok tu. Tajam dia ni. Masya Allah ya. Gitu apa dia? Main bola nih 11 lawan 11. Kemungkinan kalah menang itu tipis. Kita ini dilawan oleh 70.000 setan dong. Makanya kita kalau bukan benar kata Imam Ghazali katanya. Kalau bukan pertolongan Allah nih enggak bakal menang kita lawan saya. Lah pemain bola 11 lawan 11 lagi tipis menang. Iya enggak? Satu sama lain ini kemungkinan menangnya sama-sama tipis. Lah kita dewean lawan 70.000 setan. Nah, karena kan kata Imam Ghazali kalau bukan pertolongan Allah enggak ada yang ibadah kita nih. Enggak ada yang ibadah gitu. Kita sholat itu nah. Jangan ada gitu. Nah, aku nih lah rajin sholat Ustaz. Soleh aku nih. Ya kalau namanya soleh itu enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa solehnya. Iya. Kalau itu menunjukkan atau sombongnya kita kalau kita ngerasa kita sudah sholat. Hakikatnya Allah yang gerakkan kita sholat. Kalau memang itu dosa sholat lah Ustaz. Sudah siap-siap kata Allah. Pilihan ada di kita ya. Nah, nanti kalau sudah ngerti tauhid itu paham kita segala sesuatu ini Allah ya kehendak Allah. Tidak ada yang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada itu di luar kendali Allah, tidak ada. Makanya nanti kalau dapat musibah itu ya santai. Kadang kita nih tidak ya. Kita masuk uang tua kita di rumah sakit ya.
lambat rumah sakit nangani meninggal, nyala ke rumah sakit. Ya, nyala ke rumah sakit. Nah, itu memang sudah apa? Sudah takdirnya. Ustaz, ini kayaknya ada permainan rumah sakit, Ustaz, suntik apa be? Iya, kalau memang Allah belum mengizinkan belum meninggal, belum meninggal. Nah, disuntik Covid berapa kali be? Ya, kemarin Covid, jalan be. Tidak kate apa namanya? Tidak kate pantang. Tidak sakit malah. Ya, itu ilmu tauhid itu diamalkan pas lagi kalau ada wabah itu. Kalau ada lagi ya. Ada lagi tidak kira-kira? Amal ke be? Iya, amal ke be? Buatan manusia ajis ya. Setiap buatan manusia itu lemah, ajis ya. Ajis. Nah, jadi itu tadi ya. Sering-sering tafakur ya, tapi tafakur fi sifatillah. Memang lemahnya kita memahami Tuhan ini sudah termasuk idrok ya, atau Sayyidina Abu Bakar itu al-ajzu anil idrok. Lemahnya kita memahami tentang Tuhan ini itu sudah termasuk pemahaman kita tentang Tuhan. Pokoknya ada istilah, ini sebagian ngomong hadis sih. Tapi ana lebih condong kalau ini hadis. Man arafa nafsah arafa rabbah. Man arafa nafsah arafa rabb. Kalau dia tahu diri dia, jiwa dia bakal tahu siapa Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita ini lemah, kita bakal tahu Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuasa. Kalau kita tahu kita ini manusia yang sulit untuk memahami Tuhan, ya, maka kita bakal tahu Tuhan itu memang sulit untuk dipahami. Untuk dipahami. Pertanyaan Anda. Sampai jam berapa Ustaz? Hah? 5 menit lagi. Nah, terutama untuk ini, terutama anak-anak muda juga. Ajarkan masalah iman kepada qada dan qadar. Ketentuan ini, nah, kadang-kadang kita tengok ini banyak yang stres sampai bunuh diri. Karena tidak nerima apa? Kendak dia tidak terrealisasi itu dianggap suatu kegagalan tidak. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ajarkan anak-anak kita nih selalu bergantung sama Allah. Ya, diajarkan. Dia nak minta apa sama kita? Minta sama Allah dulu. Nah, jadi dia punya tambatan hati gitu. Punya tambatan. Orang yang ta'aluk sama Allah, ya, dikasih cak mana be kalau sudah terbiasa ta'aluk dari kecil sama Allah Subhanahu wa taala itu tenang kagaknya. Ini banyak loh kasus bunuh diri ini banyak. Ya, banyak. Dipikirin setelah bunuh diri habis urusan. Nambah ruwet malah. Nambah ruwet urusannya. Seruat urusan di dunia ini tidak seruat urusan di akhirat. Jangan di akhirat, di kubur itu lebih ruwet daripada urusan di dunia. Buntu lah kita di dunia, masih pacak hidup, masih pacak bernapas, masih pacak makan. Lah buntu di akhirat mana? Mati gitu. Masih pacak ketawa-tawa gitu, ngakak-ngakak, ngopi, ngerokok sampai main gap ya dah. Sebuntu-buntu kita tapi kalau di akhirat, makanya ajarkan ya selalu ta'aluk sama Allah ini. Pentingnya iman sama qada dan qadar itu. Nah, segala ketentuan baik buruk itu dari Allah kan Allah sudah. Kalau kita ketemu ya Allah ini, ya Allah ini. Ya. Kayak kemarin waktu wong tua anak meninggal itu agak terpukul juga soalnya tidak nyangka kan. Karena ini kan tenangkan saudara-saudara. Termasuk kan goyang juga gitu ya. Wong tua yang meninggal ini goyang juga. Tapi ya ini Allah. Ini salah rumah sakit ini kakak anak. Lambat ini aja. Kalau Allah belum mewafatkan mana sembuh. Sudah takdirnya. Itu ngomong sama wong sampai nguat ke diri anak juga itu. Iya. Teori tauhid ini gampang. No praktek gitu. Ya, aku punya sohib sih ke Ustadz Habib Nopel bin Sahab tapi bukan segap. Tapi beliau sekarang Kalimantan. Ceramah tentang masalah sabar. Balik ceramah nyampak dari motor dia. Iya, kakinya apa? Sampai kencot kakinya. Ustaz ceramah sabar malam itu. Langsung diuji sama Allah dia. Iya, langsung diuji sama Allah. Jadi iman kepada qada dan qadar tadi itu hasil apa? Hasil tafakur kita tentang Allah. Iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Itu bahasan tauhid itu hasil daripada iman kita sama Allah. Otomatis kita bakal mencari Rasulnya Allah. Ya, otomatis kita bakal mencari malaikatnya
otomatis kita bakal mencari takdirnya Allah, takdir ya, takdir baik buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput, tidak ada di dalam semesta ini di luar kendali Allah tuh tidak ada. Ya. Cobalah nama ini balik Jumat. Biasa Jumat di masjid ini Jamilah. Jumat tadi di masjid lain, lupanya masjid Jamilah ini bagi-bagi nasi. Habis Jumat, cobalah aku masjid Jamilah tadi itu. Memang Allah tidak nakdirkan kita dapat itu. Memang Allah tidak nakdirkan kita untuk dapat. Ya. Cobalah. Ya. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud tuh, aku lebih suka memegang bara api daripada ketimbang keluar dari lisanku ya laitahu. Ya laitahu itu kalau bahasa kita cobalah ya. Cobalah ini ini. Nah, hati. Itu mainan setan itu men. Yalah ada di otak kita. Lagi ingatkan kita di masa-masa yang kemarin cobalah aku ini dulu tuh cobalah. Tinggalkan itu setan itu. Jalannya beda ala kadar jalannya. Banyak isolawat, banyak baca Quran. Kalau nak pengen pengen otak kita nih gampang memahami tauhid ini, banyak-banyak baca la ilaha illallah. Ya, ini boleh nih sekalian terakhir kita anak ijazah, bukan anak ijazah tidak belum pantas untuk ijazah. Baca sama-sama ngamalkan sama-sama la ilaha illallah tapi pakai konsep ini. Ini untuk baca la ilaha illallah supaya khusyuk. Kita ada perlu apa sama Allah? Itu baca la ilaha illallah. Tapi pas dibaca la-nya tuh dalam hati kita, la ilaha, tiada Tuhan yang bisa mengangkat kesusahan aku illallah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang bisa memberi aku kebutuhan untuk duit anakku illallah. Tiada Tuhan yang bisa apa yang lagi ruwet di otak kita. Itu tenang, minimal dapat ketenangan gitu. Dan kalau kita amalkan dengan ikhlas, jengok kayak keajaiban bacaan la ilaha illallah ini. Ini la ilaha illallah ini bacaan yang paling abdol sudah. Nabi Musa tuh pengen minta sama Allah yang lebih abdol dari la ilaha illallah, itulah. La ilaha illallah itu paling abdol. Tapi cara bacanya tuh itu, ya. Terserah nak pakai toreko mana ya, tarik dari perut. La ilaha illallah boleh atau dari sulap ya. La ilaha illallah boleh terserah. Tapi batin kita itu pas lagi baca la ilaha illallah itu tak tadi ya. Apa yang lagi diruat di otak kita. Nah, ada Tuhan yang bisa memberi aku mobil kalau kita butuh mobil. Kalau butuh mobil ya. Allah itu pasti ngasih memberikan kebutuhan orang-orang yang bertakwa ya. Bukan keinginan ya. Kebutuhan. Kadang-kadang kita nih anggap keinginan kita kebutuhan. Keinginan kita tidak dicapai ngerutuk sama Allah. Ingat dulu butuh apa tidak itu tuh. Kalau butuh baca itu. Minimal berapa? Minimal 20 kali. Minimal 20 kan. Paling enak tuh sebelum tidur. Tenang itu. Jiwa bersih itu. Tidur itu nanti bangunnya seger. Ya. Bangun subuh dengan seger. Jangan ada ngomong lagi setelah itu ya. La ilaha illallah. Enak itu. Minimal 20 kali. Kalau nak ajib 100 kali. Ya. Minimal 20 kali. Kalau nak lebih lemak lagi di badan 100 kah? Cara bacanya seperti itu tapi sambil hati kita sambil ngoceh ya. Hati kita sambil ngoceh ya. Wallah alam. Wallah alam bisawab. Ada pertanyaan? Ada? Buka pertanyaan. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan dan kebenaran saya baru belajar tauhid dan yang dibahas adalah kitab dari Tauhidul Awam.
Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Di dalam kitab itu ada ayat Al-Quran, tapi saya tidak hafal. Tapi artinya dijelaskan di situ, aku jadikan dirimu beserta perbuatanmu. Nah, saya belum paham nggak maksud dari ayat Al-Quran itu, apa maksud dari aku jadikan dirimu beserta perbuatanmu. Minta tolong Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Allah yang nyiptakan kita, Allah juga nyiptakan perbuatan kita. Allah yang nyiptakan kita, Allah juga nyiptakan perbuatan. Berarti perbuatan buruk kita Allah juga mana? Iya. Secara tauhid itu yang secara hakikat ya. Perbuatan buruk yang dilakukan manusia itu Allah. Tapi ingat di dalam Al-Quran itu ada lagi wama apa itu? Makan apa itu min khairin fali Allah. Apa ya Allah itu? Kalau yang bagus itu dari Allah, kalau yang jelek itu famin nafsik kata Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Qur'an ya. Ya Allah lupa. Ya. Nah, makanya dalam belajar tauhid jangan apa namanya? Jangan kita terfokus dalam satu ayat. Oh, berarti buruk juga Allah juga ini yang apa? Hakikatnya Allah juga, tapi secara nisbat kita tidak boleh nisbatkan kepada Allah karena itu kurang adab ya. Karena kurang ada ayat tadi, anu buka ayatnya. Biar tidak ragu ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu kebaikan, kita sholat rajin ya. Puasa dikuatkan sama Allah, bisa pergi haji, dimampukan bayar zakat, mal ya. Faminallah. Ya, dari Allah. Ma asabaka min sayyi'atin, apa yang kita lakukan daripada keburukan famin nafsik. Walaupun hakikatnya wallahu khalaqakum wa ma Allah yang ciptakan. Makanya ini orang-orang Mu'tazilah ya. Orang-orang yang tersesat. Itu dia menganggap kebaikan itu dari dia. Tidak ada campur tangannya Allah. Padahal segala sesuatu ini tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu saat kita buat maksiat kan hakikatnya Allah juga. Nah, dulu ada zaman Sayyidina Umar itu. Ya. Ngapain dia maling? Kata Umar. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang nyiptakan kita, Allah yang nyiptakan perbuatan kita. Ya. Ini dari Allah. Ya sudah kata Sayyidina Umar, cabut pedang, sini tangan kau. Ini dari Allah juga. Ini dari Allah juga. Maka dari anak bilang tadi kan hukum akal, hukum syariat itu harus sama-sama jalan, hukum adat ini. Tak boleh lepas ikut maka jadi keblinger kayak orang. Ada orang ahli maksiat alasannya Allah ini yang gerakkan aku maksiat ini Allah. Memang ucapan dia secara hakikat tidak salah. Tapi kalau dia nisbatkan ke Allah perbuatan jelek dia, ya, dia salah. Dan kudrat dari Allah Ustaz. Kita ini dikasih kudrat ikhtiari namanya. Ada kemampuan kita secara ikhtiari. Mana nak buktikan bahwa kita ini bisa memilih? Ikhtiar itu bisa memilih. Antara roti sama bara api, mana yang kita pilih? Roti. Padahal ketika kita milih roti ini, itu sudah takdirnya Allah yang gerakkan kita milih roti. Nah, ya, ngapa tak milih bara api? Panas Ustaz. Nah, berarti kita tahu ini jelek. Nah, itu juga kemaksiatan. Sudah tahu ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang ujian kita, ya. Ketika kita jatuh dalam maksiat itu jangan nyalakan Allah tapi nyalakan diri kita, cepat-cepat balik sama Allah. Allah nih, makanya Allah nih fa'alu lima yurid. Kalau bahasanya fa'alu lima yurid itu sekendaknya dewek. Ya, kalau jari ini wong Jawa tuh semaunya dewe ya. Sekarepe dewe. Nah, iku. Ya. Ngertos, Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rabbana zidna ilman wa wasi' lana fi arzaqina
وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبين في قلوب عبادك وأعيذ عن عيونهم واجعلنا وجاها في الدنيا والآخرة من المقربين يقصر النوال حسنا في عالك إمام لا دوال مبين من مسلك الحمد لله كلمة الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Insyaallah sedikit demi sedikit kadang-kadang beberapa kata yang saya sampaikan lalu menjadi amal jariah. Amin. Kita semua satunya untuk menjalankan agama, menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.